Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu, pripun kabare panjenengan? Semoga selalu diberkahi rezeki yang melimpah dan umur yang berkah untuk selalu beribadah. Kang Mas dan Mbak Yu, pada video kali ini kita akan bercerita tentang tobatnya pelaku pesugihan Bukit Bawang. Kisah ini dituturkan langsung oleh pelaku yang meminta nama aslinya itu dirahasiakan. Sebut saja namanya Tarno. Lelaki dengan seorang istri dan 2 anak ini menetap di sebuah desa kecil yang cukup jauh di ujung Kabupaten Kuburaya. Sebuah desa yang sepi dari hiruk-pikuk kota metropolitan. Namun, di tempat itulah Tarno dilahirkan dan dibesarkan sehingga dapat mengantarkan untuk menduduki posisi terhormat dengan menjadi seorang suami sekaligus ayah. Berikut ini kisah mistis yang dituturkan oleh Bapak Tarno selengkapnya. Meskipun hidup dalam keprihatinan karena hanya mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan, namun rumah tangga kami terbilang harmonis. Jika berselisih paham, kami selalu menempuh jalan untuk bermusyawarah. Hal itu wajib kami terapkan untuk menutupi aib dan segala bentuk kekurangan yang ada di rumah tangga kami agar tidak terdengar oleh orang di luaran sana. Karena begitulah pesan dari orang tua kami. Hari demi hari akulah habiskan dan aku lalui hanya bekerja dan bekerja. Hal itu aku lakukan selain sadar akan tanggung jawabku sebagai kepala rumah tangga, juga ingin menggapai harapan dan cita-cita. Ya, mungkin dengan begitu ekonomi keluargaku dapat berubah dan aku bisa menyisihkan sedikit uang penghasilanku untuk masa depan anak-anakku di kemudian hari. Namun, semua itu sirna dan musnah tak kala aku mulai mengenal yang namanya judi. Berawal ketika rumahku kedatangan seorang tamu laki-laki yang ternyata adalah Widianto, sahabatku sendiri, yang juga berasal dari kampung di mana aku tinggal itu. Namun dia tak lagi tinggal di sana beberapa tahun yang lalu, yaitu sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Bersama keluarganya, Widianto pindah ke kota kecamatan untuk merubah nasib. Memang benar, dilihat dari penampilannya saja, dia nampak berbeda dari sebelumnya. Lebih rapi, lebih parlente. Terlebih usahanya yang mengalami banyak kemajuan. Salah satunya adalah lapak ikan atau kios tempat menjual ikan. Dan maksud kedatangannya saat itu adalah untuk mengajakku bekerja sama. Maksudmu? Tanyaku, aku nggak mengerti. Jadi begini Tar, selama ini kan aku membeli ikan langsung dari para nelayan. Kemudian ikan tersebut aku jual kembali di lapakku. Nah, aku juga mau kamu melakukan hal yang sama, menangkap ikan dan menjualnya kepadaku. Memang harganya yang aku tawarkan tidaklah besar, namun kau bisa rutin menjualnya kepadaku. Karena jika kau tetap bertahan seperti itu, kapan kamu bisa maju? Ucap Widianto. Aku pun tertegun sesaat. Tak dibungkui hatiku itu berbunga-bunga mendengar tawaran dari sahabatku itu. Namun apa daya, aku tak sanggup menjawabnya karena aku sadar akan ketiadaanku. Yang dapat aku lakukan hanya tertunduk diam sambil menghela nafas panjang. Kemudian Widianto pun tersenyum manis, melempar simpul ke wajahku. Tangannya yang besar memegang pundakku
dan meremas-remasnya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Tar. Masalah kapal motor kan? Kamu nggak usah khawatir. Nanti kamu bisa digunakan kapal motorku untuk menangkap ikan, ucap laki-laki berbadan besar tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari istriku, hari itu juga aku dan Widianto berangkat ke kota kecamatan dengan membawa segudang harapan untuk suatu perubahan. Dan sesampainya di sana, aku langsung menuju rumah Wahono yang terletak di belakang pasar untuk mempersiapkan segala perlengkapan, karena malam itu juga aku langsung memulai operasi. Hari demi hari pun aku lalui, dan tanpa terasa sudah hampir 3 bulan aku bekerja pada Wahono. Meski sangat sibuk, aku tidak pernah lupa akan janjiku pada istri untuk pulang 2 minggu sekali. Namun itu aku wujudkan hanya pada bulan pertama saja. Selanjutnya aku tidak pernah lagi menjenguknya, bahkan tidak pernah lagi memberikan hasil keringatku kepada mereka. Aku mulai terlena dan terpengaruh pola hidup bebas dan keras bersama kawan-kawan baruku. Aku mulai suka mabuk-mabukan, berhubungan intim dengan wanita nakal, dan aku mulai suka berjudi. Memang untuk kebiasaan yang satu ini membuat aku ketagihan. Tak peduli waktu dan tempat, saat sibuk maupun santai, aku manfaatkan untuk bermain berjudi bersama kawan-kawanku. Entah itu di kapal motor dengan menggelar tikar atau di pelabuhan saat kapal motorku berlabuh. Padahal jika mau dipikir, pendapatanku selama bekerja dengan Widianto sangat memuaskan, berbeda jauh dengan pendapatanku saat aku masih berjualan ikan di kampungku. Iya, memang setidaknya aku sisihkan dan aku kumpulkan, aku bisa membeli lapak sendiri. Namun apa daya, aku telah terjebak dalam harapan semu yang tanpa aku sadari, perlahan demi perlahan telah menggerogoti kenyataan yang sesungguhnya telah aku raih. Tiba pada suatu hari, ketika itu aku kalah banyak. Tak ada lagi uang yang tersisa dalam dompet maupun dalam sakut celana. Semuanya ludes. Demi membalas kekecewaan itu, aku nekat mencari pinjaman pada kenalan-kenalanku, karena aku pikir bulan depan aku dapat membayarnya dari hasil keringatku. Dan aku akan selalu begitu setiap akan meminjam uang dan mengalami kekalahan di meja judi. Namun apa, saat hutang semakin menumpuk, Widianto mengetahui kegilaanku dan memutuskan hubungan kerjasamanya denganku, sehingga hidupku pun terkatung-katung, bahkan terancam karena tak sanggup membayar hutang pada kenalan-kenalanku. Di tengah kebingungan karena terus-terusan dikejar hutang, aku pun memutuskan kembali ke kampung dan menjual rumahku beserta tanahnya yang merupakan warisan satu-satunya dari peninggalan orang tuaku. Sementara istri dan anakku kukembalikan kepada orang tuanya. Selanjutnya aku pun kembali ke kota untuk melakukan kegilaan lagi. Setidaknya ada sisa uang hasil jual rumah dan tanah untuk modalku berjudi. Namun apes, aku kalah lagi. Sehingga saat itu aku benar-benar nekat meminjam uang pada Pak Suryo, seorang rentenir yang juga merangkap sebagai kepala preman yang ditakuti di kota kecamatan itu. Tak kepalang tanggung, bunga yang ditawarkan sangat besar. Meskipun demikian aku tetap saja meminjamnya. Namun karena tak sanggup membayarnya, aku pun dikejar-kejar oleh suruhan Pak Suryo. Bahkan sampai babak belur aku dihajar oleh tukang pukulnya. Stres dan bingung, itu yang aku rasakan. Ingin rasanya aku pulang kampung, namun aku malu pada istri dan kedua anakku, terlebih lagi malu terhadap mertuaku. Di saat posisiku tengah terjepit itulah, tiba-tiba datang Pak Ruslan, teman aku yang dikenal di meja judi,
Melihat kondisiku seperti itu, dia prihatin dan menyarankan supaya aku melakukan ritual minta kekayaan pada jin penunggu Bukit Bawang. "Apa kamu sudah gila, Lan?" Sebingung-bingungnya aku masih berpikir walas loh, ucapku. "Itu hanya sebatas saran, Tar. Karena aku sangat prihatin dengan kondisimu saat ini. Sekarang ya terserah kamu mau mengikuti saranku atau memilih dikejar-kejar tukang pukul Pak Suryo." Ruslan pun mencoba meyakinkanku. Aku terdiam, namun otakku tak berhenti berpikir. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ruslan, tapi kedengarannya sangat sulit dipercaya. "Kau tak usah khawatir, Tar. Itu tergantung bagaimana kau meyakininya. Karena sudah ada beberapa orang yang berhasil nyugih di sana, dan ternyata dia kaya raya. Setelah kemenyan sebagai alat ritual didapat, esok paginya kami pun meluncur ke kawasan Bukit Bawang yang ada di kabupaten tersebut. Satu hari kurang lebih jarak tempuhnya, sesampainya di sana, kami pun langsung menemui Pak Suyat selaku juru kunci. "Saya hanya bisa mengantarkan kamu saja. Perihal apa yang kamu nanti lakukan di sana, itu urusan kamu dengan penunggu gaibnya," tutur Pak Suyat. Sebelum melangkah, terlebih dahulu dirinya memberitahukan bahwa bagaimana cara menggelar ritualnya, yang ternyata sangat mudah. Cukup membakar kemenyan sembari mengucapkan apa yang ia inginkan, kemudian bersemedi selama 3 hari 3 malam. Memang kedengarannya sangat mudah, namun cobaannya cukup berat. Selama ini hanya ada 2 orang saja yang mampu menjalani semedi sampai selesai. Terang laki-laki tua bertubuh kurus dan kecil itu. Selanjutnya kami pun melangkah menuju bukit yang tak jauh di belakang rumah juru kunci tersebut. Kemudian mendakinya perlahan-lahan. Tak lama sampailah kami pada sebuah batu besar yang menghampar membentuk lempengan yang ukurnya sangat luas pula. Orang kampung menyebutnya Batu Bendera dan letaknya tepat di bagian sisi atas bukit menghadap ke perkampungan penduduk. Di tempat inilah aku akan melakukan semedi dan ritual. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, konon pada batu yang berdiri tegak tak jauh dari Batu Bendera pernah ditemukan rambut dan kulit kepala manusia yang menempel, milik seorang tua yang puluhan tahun melakukan tapa brata. Usai mengantarkanku, Ruslan dan Pak Suyat segera kembali ke bawah. Hari pun beranjak gelap. Tinggal aku sendiri. Di tepi hutan itu. Selanjutnya lepas maghrib, aku segera memulai ritual yang kau awali dengan membakar kemenyan. Sambil duduk bersila, aku ucapkan keinginanku pada penguasa gaib tempat itu. Kemudian aku bersemedi. Malam pertama aku sama sekali tidak mengalami gangguan apapun. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar, dan itu kuanggap hal yang biasa. Namun pada malam yang kedua, hal-hal aneh pun mulai aku alami. Suara tawa wanita dari dalam hutan, suara langkah kaki yang tak henti-hentinya mengitariku, dan kejadian-kejadian lain yang menyeramkan. Namun yang membuat aku sangat takut ketika sebuah benda jatuh di atas pangkuanku. Lebih terkejut lagi saat aku merabanya ternyata sebuah kepala. Tak hayal, cepat-cepat benda itu kubuang, tapi aneh, ketika tanganku kembali kuletakkan di atas paha, kepala tadi sudah ada di pangkuanku lagi. Setelah itu hilang entah kemana. Tak ada yang kupikirkan saat itu kecuali pergi meninggalkan tempat itu. Namun ketika ku ingat hutang-hutangku pada Pak Suryo, rasa takut pun menjadi sirna, sehingga apa yang ada keinginanku untuk tetap bertahan.
Sampailah aku pada malam terakhir yang merupakan bagian puncak dari usahaku tersebut. Tak dapat kuprediksi apa yang akan terjadi, mengingat Pak Suyat sendiri tak menceritakan pada bagian itu. Dia hanya berpesan, jika di hadapanku muncul sesuatu, utarakan langsung semua permasalahanku. Namun, jangan pernah membuka mata, karena aku tak sanggup melihatnya. Aku pun kembali membakar kemenyan, kemudian menyimpan pembungkusnya yang terbuat dari kain ke dalam saku celana. Selanjutnya, aku hening. Memang luar biasa, baru sejam aku bersemedi, tiba-tiba aku mendengar suara tawa wanita dari dalam hutan yang sepertinya terbang mendekatiku. Tidak satu, melainkan beramai-ramai, dan semakin malam semakin ramai. Terdengar pula olehku raungan binatang aneh yang menyebabkan seluruh badanku berkeringat menahan takut yang mulai merasuki badanku. Tak lama aku merasa seekor ular besar melilit tubuhku dengan suara desisnya yang sangat jelas terdengar di telingaku. Jujur, keinginan untuk lari dari tempat itu muncul kembali, namun hutang-hutangku membuat aku kembali bertahan. Tidak lama kemudian, dari dalam hutan, sayup-sayup aku dengar suara deru angin yang perlahan-lahan mulai mendekat, kemudian menghilang bersamaan dengan keanehan-keanehan tadi. Dan suara tawa pun menggelegar di depanku, berat dan menyeramkan. Tak hayal, tubuhku menggigil dan keringat dingin pun bercucuran dari semua badanku. Seperti yang dipesankan oleh Pak Suyat, aku tak berani membuka mata. Langsung saja aku utarakan maksud dan tujuanku kepada jin penguasa Bukit Bawang yang berada di tengah hadapanku itu dengan terbata-bata. Tak banyak yang aku pinta saat itu. Aku hanya minta nomor buntut, dan makhluk itu pun menyanggupinya dengan syarat setiap malam Jumat Kliwon aku harus menyembelih seekor ayam hitam di tempat aku bersemedi tadi. Jika tidak, dia akan mengambil kembali kekayaanku, dan aku pun menyanggupinya. Selanjutnya makhluk itu lenyap entah kemana. Sesampainya di rumah Ruslan, ia segera mengeluarkan kain tempat aku membungkus kemenyan sebelumnya. Pada kain itu tertulis 4 buah angka yang nantinya aku harus pasang pada bandar kode buntut. Benar saja, percaya atau tidak, setelah aku pasang angka tersebut ternyata keluar. Karena aku pasang besar, tak kepalang tanggung, uang yang aku dapat pun berlimpah ruah. Selain itu, aku dapat melunasi hutang-hutangku plus bunga pada Pak Suryo. Aku pun bisa membeli ruko. Disitulah aku tinggal membuka usaha jual beli emas. Sayangnya semua yang aku miliki tak bertahan lama, karena aku terlalu sibuk sehingga aku lupa akan janji pada sang penguasa Bukit Bawang. Pada akhirnya, kekayaan yang aku dapat itu pun berangsur-angsur menyurut dan hilang, dan aku pun kembali dalam keadaan semula yang tidak punya apa-apa. Karena tidak ada lagi yang dapat aku lakukan di kota itu, aku memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku. Dan aku memulai kehidupan dari nol bersama istri dan kedua anakku. Aku bersungguh-sungguh tobat tidak akan melakukan hal itu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosaku yang telah aku lakukan. Demikian kisah tobat pelaku pesugihan di Gunung Bawang. Semoga bermanfaat. Kang Mas dan Mbak Yu, jangan lupa kita selalu berikhtiar dan jangan menyandarkan kehidupan kita pada jin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.